Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaningsi dengan NIM B1B1200050. Saya mahasiswa dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas individu, yaitu pembuatan video presentasi untuk mata kuliah Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang mana materi yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini yang berjudul Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Latihan. Untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Untuk pembahasan pertama, di sini saya menjabarkan terkait dengan pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini. Pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Selanjutnya di sini adalah manfaat pelatihan. Nah, untuk manfaat pelatihan di sini saya tuliskan ada 4. Yang pertama adalah untuk membantu pegawai baru untuk memahami secara baik dalam melakukan pekerjaan. Lalu yang kedua, untuk mampu menyesuaikan perubahan yang terjadi pada lingkungan pekerjaan. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan daya saing perusahaan sesuai dengan perkembangan sistem kerja. Dan yang terakhir adalah menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada pada sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya di sini adalah langkah-langkah pelaksanaan pelatihan. Nah, langkah-langkah pelaksanaan pelatihan adalah yang pertama, yaitu menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi yang sering disebut dengan need analysis atau need assessment. Lalu yang kedua adalah menentukan sasaran dan materi program pelatihan. Lalu yang ketiga adalah menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan. Lalu yang terakhir adalah mengevaluasi program kegiatan pelatihan. Selanjutnya di sini adalah langkah-langkah pelaksanaan pelatihan atau pengembangan. Untuk yang pertama adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang akan dilakukan. Nah, kegiatan ini sangat rumit dan sulit karena perlu mendiagnosis kompetensi organisasi saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan perubahan lingkungan dan masa yang akan datang. Analisis kebutuhan ini dilakukan melalui langkah-langkah. Yang pertama adalah analisis kebutuhan organisasi, lalu yang kedua analisis kebutuhan tugas, dan yang terakhir adalah analisis kebutuhan pegawai. Di sini kita langsung jabarkan saja. Yang pertama adalah analisis kebutuhan organisasi. Analisis kebutuhan organisasi yaitu mengidentifikasi strategi organisasi, lingkungan organisasi pada saat ini, dan masa yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan. Tantangan lingkungan di sini menghendaki kompetensi pegawai yang ditandai dengan yang pertama adalah lingkungan persaingan yang semakin ketat sebagai akibat dari globalisasi. Lalu yang kedua adalah kecenderungan peningkatan outsourcing. Lalu yang ketiga adalah perubahan-perubahan teknologi, dan yang keempat adalah keanekaragaman pegawai. Selanjutnya adalah kompetensi dan perilaku sumber daya manusia itu agar dapat bersaing, dia harus memiliki yang pertama adalah inisiatif mampu bekerja sama. Lalu yang kedua adalah kemampuan bekerja dalam kelompok. Yang ketiga adalah kemampuan evaluasi kinerja. Yang keempat adalah kemampuan berkomunikasi dan mendengarkan. Yang kelima adalah kemampuan menganalisis masalah. Yang keenam adalah kemampuan mengambil keputusan, dan yang ketujuh adalah kemampuan mendapatkan dan memahami informasi. Selanjutnya adalah kemampuan untuk melakukan rencana, dan yang terakhir adalah kemampuan multikultural. Nah, yang kedua adalah analisis kebutuhan tugas. Analisis tugas yaitu menganalisis tugas-tugas yang harus dilakukan dalam setiap jabatan yang dapat dipelajari, dan perilaku peran tersebut, dan informasi analisis jabatan yaitu uraian tugas, persyaratan tugas, dan standar untuk kerja yang terhimpun dalam informasi sumber daya manusia atau organisasi. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan pegawai adalah menganalisis mengenai apakah pegawai yang kurang dalam kesiapan tugas-tugas atau kurangnya kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dapat diketahui dari penilaian kinerja, observasi ke lapangan, dan kuesioner. Selanjutnya adalah penentuan tujuan pelatihan.
Nah, tujuan pelatihan di sini harus dirumuskan secara spesifik, apakah perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan yang ingin dicapai setelah pelatihan dilakukan. Nah, berdasarkan tujuan tersebut, maka ditentukan materi untuk pelatihan untuk mencapai suatu tujuan. Materi selanjutnya yaitu pemilihan metode pelatihan. Metode pelatihan di sini ada dua. Yang pertama adalah on the job training dan yang kedua adalah off the job training. Yang pertama adalah on the job training, yaitu dilakukan pada waktu jam kerja berlangsung, baik secara formal maupun informal. Lalu yang kedua adalah off the job training. Nah, off the job training ini merupakan pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara khusus itu di luar pekerjaan. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan faktor efektivitas pelatihan. Di sini faktor efektivitas pelatihan saya masukkan ada 5. Yang pertama adalah participation atau partisipasi, merupakan keterlibatan seseorang peserta dalam kegiatan secara aktif dan secara langsung. Lalu yang kedua adalah repetition, adalah melakukan atau mengatakan secara berulang-ulang dalam usaha menanamkan ide dalam ingatan seseorang. Lalu yang ketiga adalah relevance pelatihan, yaitu mempunyai arti atau manfaat yang sangat penting pada seseorang. Lalu yang keempat adalah transference, ya artinya adanya kesesuaian antara pelatihan dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari oleh para pegawai. Lalu yang terakhir adalah feedback. Nah, feedback di sini merupakan pemberian informasi atas perkembangan kemajuan yang telah dicapai oleh peserta pelatihan, mana yang perlu diperbaiki dan mana yang perlu dipertahankan. Selanjutnya di sini adalah metode-metode pelatihan on the job training. Nah, metode pelatihan on the job training di sini ada 4. Yang pertama adalah job instruction training atau latihan instruksi. Merupakan pelatihan untuk manajer atau supervisor yang bertindak sebagai pelatih untuk menginstruksikan bagaimana melakukan pekerjaan tertentu dalam proses kerja. Lalu yang kedua adalah coaching atau bentuk pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di tempat kerja oleh atasan dengan pembimbing petugas melakukan pekerjaan secara informal dan tidak terencana. Lalu yang ketiga adalah job rotation, adalah program yang direncanakan secara formal dengan cara menugaskan pegawai pada beberapa pekerjaan yang berbeda dan dalam bagian yang berbeda dengan organisasi untuk menambah pengetahuan mengenai pekerjaan. Lalu yang terakhir adalah apprenticeship, adalah pelatihan yang mengkombinasikan antara pelajaran di kelas dan praktek di lapangan. Selanjutnya adalah metode-metode pelatihan of the job training. Nah, untuk metode pelatihan of the job training di sini ada 9. Yang pertama adalah lecture, yang kedua adalah video presentation, lalu yang ketiga adalah vestibular training atau simulation, yang keempat adalah role playing, yang kelima adalah case study, yang keenam adalah self study, yang ketujuh adalah program learning, yang ke-8 adalah laboratory training, dan yang ke-9 adalah action learning. Dan yang terakhir di sini adalah evaluasi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama dilakukan di sini adalah reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan. Lalu yang kedua adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman latihan. Yang ketiga adalah perubahan perilaku, dan yang terakhir adalah perbaikan pada organisasi. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya terkait dengan materi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.